Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman. Kita akan bahas rematch yang terjadi antara El Rumi dengan Jeffrey Nicole. Dalam 38 detik akhirnya wasit memutuskan El Rumi menang TKO atas Jeffrey Nicole. Anak mami dalam tanda kutip menang lagi. Apakah kemenangan El Rumi atas Jeffrey ini kontroversi? Kita akan bahas ya. Pertama, teman-teman, kita cek dulu di akun Instagramnya ICB Championship ya. Itu dituliskan begini, merupakan tugas wasit untuk melindungi kedua petinju. Menurut pertimbangan wasit, pada saat itu Jeffrey Nicole tidak dapat membela diri. Oleh karena itu, sesuai aturan tinju, wasit WBA yang sangat berpengalaman ini mengambil keputusan dan mengakhiri pertarungan. The number one rule of boxing is defend yourself at all times. It is the referee's duty to protect both boxers. In the referee's discretion, at the moment in time, Jeffrey Nicole could not defend himself. Therefore, as per the rules of boxing, the highly experienced WBA referee made his decision and ended the fight. Itu tulisannya ya. Jagat maya riuh karena 38 detik dari 5 ronde yang sudah direncanakan ternyata nggak terjadi. Beda dengan pertarungan yang pertama sekira November 2023 yang lalu ya. Saat ini itu masih muncul kontroversi kan. Kok El bisa menang sih? Jeffrey itu kan fighter. Ya memang perlu diakui bahwa El Rumi itu boxer ya. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Kalau kita nonton nih, di misalnya Bang Denny Sumargo tuh punya kanal YouTube-nya, itu kan sebelumnya dia undang Jeffrey untuk ngetes pukulannya tuh, jabnya berapa kuat tuh, sampai sparring partner sama Denny Sumargo. Termasuk setelah itu Rumi kan, kalau kita lihat bahwa masing-masing, misalnya Jeffrey Nicole itu masih punya kekuatan di powernya tuh. Jadi pukulannya tuh keras dia. Walaupun tinggi badan dia, mohon maaf, itu kalah dari El Rumi yang menyebabkan El Rumi disitulah punya kelebihannya apa? Daya jangkaunya. Terus yang kedua, dari sisi kekurangannya, Jeffrey Nicole karena dia punya power, dia agresif, dia fighter, jadi ngos-ngosan, jadi cepat capek. Itu kelihatan banget di pertandingan yang pertama kan? Dan disinilah cerdiknya atau strateginya El Rumi, dia kuras dulu tenaganya Jeffrey pada pertandingan pertama. Begitu sudah ngos-ngosan, baru El mengeluarkan tenaganya. Ya nggak sampai KO, tapi El dinyatakan menang. Di pertandingan yang kedua juga gitu. Yang direncanakan 5 ronde ternyata 38 detik. Kalau kita hitung ya, itu ada sekitar 7 atau lebih ya. Sebelum itu Jeffrey sudah kena pukulan dan yang membuat dia tuh agak limbung ya. Sampai dia goyang-goyangin kepala tuh. Entah itu pusing, entah itu apa. Tapi ketika dia menunjukkan bahunya kelihatan sakit gitu ya. Belakangan diketahui dia dislokasi. Itu Arumi ambil kesempatan emas itu untuk mengakhiri pertandingan. Kita akan putarkan nanti cuplikannya, mohon izin ya. Dan Jeffrey di sana kelihatan nggak bisa melindungi dirinya pertama karena salah satu lengannya itu udah dislokasi, nggak bisa diangkat. Satu lagi dia mungkin juga karena kena pukulan sehingga agak goyang. Di sanalah keputusan wasit yang punya hak untuk melanjutkan atau memutuskan pertandingan. Meskipun misalnya ada dokter di sana, tapi keputusan terakhir tuh ada di wasit. Dan wasit itu tadi seperti yang sudah dituliskan ya dalam keterangan ICB Championship di IG-nya bahwa melindungi kedua petinju itu tugas utama dari wasit ya. Maka ketika Jeffrey kelihatan udah nggak bisa melindungi dirinya, pertandingan di stop tanpa perlu ada hitungan 1 sampai 10 begitu ya. Nah, teman-teman, saya izin melansir bacaan berita dari Kompas dan dari Tirto ya. Di sini kenapa El Rumi menang TKO atas Jeffrey Nicole ya. Dan pertarungan rematch El Rumi dengan Jeffrey Nicole ini sebetulnya diharapkan dapat berlangsung seru karena di laga pertamanya juga begitu meriah ya. Masing-masing punya kubu pendukung dan masing-masing saling menghujat di kolom komentar. Ya gitulah biasa ya, masing-masing punya jagoannya dan bisa dalam tanda kutip berkelahi di kolom komentar gitu.
Dan duel di JCC ini semalam ya, tanggal 9 Agustus 2025, itu mulainya tengah malam sekali ya. Penonton tuh udah pada datang katanya dari jam 6, pertandingan baru dimulai tengah malamnya. Bahkan sampai selesai konpres itu ya, ada doorstop itu kira-kira jam 2 tuh. Ya baik Jeffrey duluan yang sudah ditanya, Jeffrey balik, terus nggak lama Lerumi ya. Kata Lerumi apa ketika memenangi pertandingan tuh di atas ring ya. Surprise, surprise katanya. Kejutan, kejutan. The King is here. Raja di sini katanya. Jadi pertarungan rematch Elrumi versus Jeffrey Nicole diharapkan dapat seseru laga pertamanya. Apalagi duel di JCC ini disusun berlangsung selama 5 ronde. Namun, hanya dalam ronde pertama saja laga usai. Bahkan ronde tersebut pun belum usai. Elrumi dinyatakan menang TKO atau technical knockout setelah laga berjalan 38 detik. Begitu cepatnya wasit menyelesaikan pertandingan membuat penonton awam bertanya-tanya, termasuk saya. Itu kalau di video harga paketnya 29.000 ya. Bahkan ketika wasit memisahkan Elrumi dan Nicole, sempat muncul seruan di venue agar partai dilanjutkan. Jeffrey Nicole sendiri mengaku bingung dengan langkah wasit tersebut. Dalam wawancara, Jeffrey mengungkapkan kegundahan itu. Gue nggak ngerti. Tadi gue cuma bilang gue dislokasi, terus dibilang TKO. Gue bingung. Tapi belum berantem nih. Kenapa nggak dihitung paparnya? Di belakangan Jeffrey itu di kalimat keterangannya itu dia bilang dia nggak ngerti boxing lah istilahnya begitu. Dia tuh kepengen melanjutkan pertandingan. Gue belum berantem nih istilahnya gitu. Ada muncul ketidakpuasan. Ya mungkin secara mental kalah 2 kali ya. Itu pukulan yang nggak mudah ya. Pukulan yang berat buat Jeffrey ya. Apalagi kalau kita tonton di video misalnya Denny Sumargo, dia dari bulan April tuh katanya udah berhenti ngerokok, udah berhenti alkohol. Jadi latihannya udah ritmenya udah semakin sering gitu ya untuk memberikan persembahan pertandingan yang layak untuk ditonton gitu. Dia tuh mewakili salah satu brand minuman. L juga mewakili salah satu brand minuman ya. Ini apa namanya? Iklan lah gitu ya. Jadi mana tuh yang menang tuh minumannya? Teh atau minuman yang jos? Setelah bertukar pukulan dengan Al-Rumi, Jeffrey Nicole memang tampak hanya bisa mengangkat satu lengan. Ini memang menjadi alarm tersendiri bagi wasit dalam mengambil keputusan TKO. Pasalnya, yang diutamakan dalam partai ini adalah menjaga keselamatan atlet. Jika salah satu petinju mengalami cedera, risikonya cukup tinggi. Jadi hal itu pun dijelaskan ya dalam postingan Instagram ICB Championship. Setelah laga, bahasa Indonesianya kira-kira begini, merupakan tugas wasit untuk melindungi kedua petinju. Menurut pertimbangan wasit, pada saat itu Jeffrey Nicole tidak dapat membela diri. Oleh karena itu, sesuai aturan tinju, wasit WBA yang sangat berpengalaman ini mengambil keputusan dan mengakhiri pertarungan. Di luar keputusan wasit yang menyatakan TKO begitu cepat saat ronde pertama baru berjalan, 38 detik. Satu hal lain yang tidak kalah penting adalah strategi El-Rumi. Ia mengubah gaya jika dibandingkan dengan pertandingan pertama pada November 2023 lalu ya. El ini tampak lebih defensif. Dia kalau si Jeffrey itu kan nyebut petinju mundur-mundur ya, karena memang dia jaga jarak. Tapi jangkauan dia main jab itu salah satu keuntungan dari El ya. Itu kalau kita tonton di luar ring, L itu diarahkan dia agak main jauh, tangan di atas tuh. Jeffrey kan mohon maaf kalah tinggi dari L. Jangkauan dia juga tidak sepanjang L Rumi kan. Jadi L bisa nggak ganggu jab kanan jab kiri gitu. Begitu ada kesempatan dia masuk dan itu dia gunakan. Saya mohon izin memutar cuplikan videonya ya di sini. Selamat menyaksikan dulu teman-teman. Disinilah keputusan atau diskresi dari wasit yang berpengalaman WBA memutuskan berhenti TKO. Nah, kita dengar nih ya, kalau dari hasil wawancara timnya Jeffrey, ada coachnya juga, itu dia bilang gini, catatannya nih ya, satu, ini kan pertandingan amatir, bukan profesional. Makanya ketika berlangsung, itu
itu tetap menggunakan headguard, jadi pelindung kepala ya. Itu satu, mereka menyampaikan begitu. Karena pertandingannya pertandingan amatir, maka aturannya juga aturan amatir, bukan profesional. Apa maksudnya? Ketika Jeffrey menunjukkan kode bahwa dia tuh ada cedera, dislokasi. Jadi dia tuh pukulannya kan keras. Ternyata dia mukul angin. Nah, menurut pihak tim Jeffrey, harusnya wasit nggak menghentikan pertandingan. Dia konsultasi dulu sama dokter. Ini gimana nih? Pertandingan bisa dilanjutkan nggak? Karena menurut coachnya ini, setelah dalam tanda kutip diperbaiki eh, bahunya yang lepas itu ya atau dislokasi, itu kurang dari 5 menit dan penonton juga kepengen itu tetap berlanjut katanya begitu. Walaupun demikian, Jeffrey sendiri kelihatan walaupun dia kena mental banget ya, kalah 2 kali, dia kelihatan tipikal yang memang benar-benar fighter ya. Jadi ya dia hormati El Rumi yang sudah dinyatakan menang. Dia bilang El Rumi ya nggak ada masalah di keluhan ini. Dia hanya mengeluhkan itu kepada wasitnya tuh. Karena dia masih belum puas. Gue nih masih belum berantem istilahnya begitu. Kok udah dinyatakan berhenti aja TKO. Gue nggak ngerti boxing nih. Dia kepengennya sih kayak MMA aja kali gitu ya. Jadi yang main bebas lah ya, pukulan, tendangan, pitingan, macam-macam. El Rumi ditanya bakal rematch lagi gak? Kata El Rumi, kalau menang 1-1, rematch masuk akal. Tapi gue udah menang 2 kali. Buat apa rematch katanya? Terus ditanya, "Eh, bakal tanding dengan siapa lagi ya? Gue nunggu tantangan lah." El Rumi nunggu yang nantang tuh. Memang dia sejak kecil kalau kita nonton video-video koleksi dari Pak D, Ahmad Dhani ya. Dia memang udah seneng tinju ya. Dia tuh Al Ghazali gitu ya. Ada 3 bersaudara tuh. Al Eldul. Memang udah seneng boxing. Mungkin darah dari ayahnya ya. Yang tipe ini istilahnya tipe fighter gitu lah ya. Kalau dengar ceritanya grup bandnya Dewa, dan ini memang suka ribut lah istilahnya. Bukan suka ribut, memang pernah terjadi beberapa keributan bahkan di antara kawannya sendiri itu. Ribut dengan Andra, ribut dengan Ari Lasso gitu. Ribut dengan sesama musisi gitu. Nah, keributan keributan darah fighternya itu disalurkan lewat olahraga, lewat pertandingan yang fair. Gimana menurut teman-teman? Apakah pertandingan ini kontroversi? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat untuk Arumi yang sudah juara 2 kali. Itu sabuknya sangat bergengsi ya. Sementara untuk Jeffrey Nicole, orang tahu dia seorang petarung. Kalau hari ini belum menang, 2 tahun lalu belum menang, tahun-tahun ke depan mungkin akan jadi bintang. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.